Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. PSSI gaspol. Setelah Ole Romeni resmi jadi WNI, kini Pascal Struijk masuk daftar incaran. Jangan sampai Belanda duluan. Jens Raven buktikan bukan striker egois. Pilih beri assist daripada cetak hat-trick. Indra Syafri beri apresiasi. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. PSSI gaspol. Setelah Ole Romeni resmi jadi WNI, kini Pascal Struijk masuk daftar incaran. Jangan sampai Belanda duluan. Setelah sukses merampungkan proses naturalisasi Ole Romeni, PSSI kini langsung bergerak cepat untuk mengejar target baru. Salah satu nama yang mulai santer dibicarakan adalah Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United yang memiliki darah Indonesia. Dengan kualitasnya yang sudah teruji di level Eropa, Struijk bisa menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan timnas Garuda jika bersedia bergabung. Peluang Pascal Struijk membela Indonesia. Struijk memiliki kakek dan nenek asal Indonesia, yang berarti ia memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Garuda jika memilih jalur naturalisasi. Bek kelahiran Belgia tahun 1999 ini sebenarnya punya 3 pilihan negara yang bisa ia bela: Belgia, Belanda, dan Indonesia. Namun, hingga saat ini, ia belum mendapat panggilan dari timnas senior Belanda maupun Belgia yang membuka peluang besar bagi PSSI untuk mendekatinya. Saat ini, PSSI sedang aktif mencari pemain keturunan berkualitas tinggi untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Setelah berhasil mendatangkan nama-nama seperti Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, PSSI tampaknya tidak ingin berhenti di situ. Kedua pemain tersebut bahkan sudah menjalani debut saat timnas Indonesia melawan Bahrain dalam laga uji coba, membuktikan keseriusan federasi dalam memperkuat tim jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kokoh dengan nilai pasar fantastis. Struijk dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dengan postur menjulang 190 cm. Ia juga bisa bermain sebagai bek kiri, menjadikannya pemain serba bisa di lini pertahanan. Di Leeds United, ia telah menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang bisa diandalkan. Menurut data Transfermarkt, nilai pasarnya mencapai sekitar 260 miliar rupiah, angka yang cukup tinggi bagi seorang pemain yang belum tampil di level internasional. Meskipun pernah memperkuat timnas Belanda di level U17, Struijk belum pernah mendapat panggilan ke timnas senior negeri kincir angin. Hal ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk menawarkan kesempatan bermain di level internasional bersama Indonesia. Namun, jika KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, tiba-tiba tertarik untuk memanggilnya, peluang Indonesia bisa saja sirna. Peran Struijk di timnas Indonesia. Jika bergabung, Struijk bisa menjadi bagian dari lini pertahanan solid bersama Jay Itzes dan Mees Hilgers. Sebagai bek kiri yang juga bisa bermain di tengah, ia berpotensi mengisi posisi yang selama ini ditempati oleh Kelvin Verdong atau Shane Patinama. Selain itu, ia juga bisa berduet dengan Justin Hubner untuk membentuk benteng pertahanan yang lebih kuat. Meski namanya mirip dengan Rafael Struijk, striker muda timnas Indonesia, Pascal Struijk tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemain tersebut. Namun, jika ia benar-benar memilih Indonesia, maka lini belakang timnas Garuda akan semakin kokoh dan siap bersaing di level internasional. Dengan Patrick Kluivert yang kini menangani timnas Indonesia, kemungkinan mendatangkan pemain keturunan asal Belanda semakin besar. Kluivert punya koneksi luas di sepak bola Eropa dan bisa menjadi faktor kunci dalam membujuk Struijk agar mau membela Indonesia. Kini, semuanya bergantung pada PSSI. Jika mereka bisa bertindak cepat, bukan tidak mungkin Pascal Struijk akan menjadi rekrutan naturalisasi berikutnya setelah Ole Romeni. Jika berhasil, Indonesia akan memiliki salah satu lini pertahanan terbaik di Asia Tenggara. Jens Raven buktikan bukan striker egois. Pilih beri assist daripada cetak hat-trick. Indra Syafri beri apresiasi. Timnas Indonesia U19 kembali menunjukkan dominasinya di ajang Piala AFF U19 2024 setelah menggilas Timor Leste dengan skor telak 6-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Salah satu bintang utama dalam kemenangan ini adalah Jens Raven,
penyerang muda berbakat yang tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 1 assist. Namun, yang lebih menarik dari penampilannya bukan sekadar jumlah gol yang dicetak, melainkan sikapnya di lapangan. Alih-alih bermain individualistis demi menambah koleksi gol pribadi, Jens justru menunjukkan kepedulian terhadap rekan-rekannya dengan memberikan umpan matang kepada Arhan Kaka yang berujung gol di menit ke-53. Keputusan ini mendapat pujian tinggi dari pelatih Indra Shafri. Progres bertahap, Jens semakin moncer. Indra Shafri mengungkapkan bahwa dirinya memang memberikan Jens kesempatan bermain secara bertahap sejak awal turnamen. Pada laga pembuka kontra Filipina, Jens hanya turun selama sekitar 15-20 menit. Kemudian, saat menghadapi Kamboja, durasi bermainnya meningkat menjadi 45 menit. Barulah di pertandingan ketiga melawan Timor Leste, Jens dipercaya tampil penuh selama 90 menit, dan hasilnya sangat memuaskan. Kepercayaan tersebut tidak disia-siakan oleh Jens. Ia tampil agresif, tajam di depan gawang, dan tetap mengutamakan kerja sama tim. Keputusannya untuk memberikan assist kepada Arhan Kaka, padahal ia berpeluang mencetak hat-trick, menunjukkan bahwa ia bukan striker yang hanya memikirkan statistik pribadi, melainkan juga kemenangan tim. Indra Shafri senang dengan mentalitas Jens Raven. Sikap Jens Raven yang tidak egois dan selalu memperhatikan rekan-rekannya mendapat apresiasi dari Indra Shafri. Pelatih asal Sumatera Barat itu menilai bahwa selain skill individu yang mumpuni, seorang pemain juga harus memiliki pemahaman taktik dan solidaritas tinggi di atas lapangan. Menurut Indra, banyak pemain muda berbakat yang cenderung terlalu fokus pada performa individu, tetapi Jens membuktikan bahwa ia memahami esensi dari sepak bola tim. Dengan gaya bermain yang cerdas dan tidak memaksakan diri untuk selalu menjadi pencetak gol utama, Jens menunjukkan bahwa ia adalah aset berharga bagi timnas Indonesia U19. Siap jadi pilar utama di babak selanjutnya? Dengan performa luar biasa yang ditunjukkan dalam laga melawan Timor Leste, Jens Raven semakin memperkokoh posisinya sebagai pemain kunci di lini serang Garuda Muda. Namun, Indra Shafri tetap menegaskan bahwa ia akan terus memantau perkembangan semua pemain sebelum menentukan skuad terbaik untuk semifinal. Apabila Jens mampu mempertahankan konsistensinya dan terus menunjukkan mentalitas seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi andalan utama timnas Indonesia U19 dalam perjalanan mereka menuju gelar juara Piala AFF U19 2024. Kini, tantangan berikutnya sudah menanti, dan Jens siap membuktikan bahwa dirinya layak menjadi ujung tombak masa depan sepak bola Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.